Ada anggapan yang mungkin keliru, begini. Jadi orang jahat saja susah, apalagi jadi orang baik. Ada pula yang merasa sudah melakukan banyak hal positif dan dicap masyarakat sebagai orang baik. Tunggu dulu, jangan dulu berbangga hati dengan semua hal baik yang kita lakukan. Secara jujur tanyakan pada diri kita sendiri. Apakah saya benar-benar orang baik? Ataukah saya hanya orang yang kebetulan belum punya kesempatan untuk berbuat jahat? Kita hidup di zaman yang terobsesi dengan personal branding. Kita memoles profil LinkedIn, mempercantik feed Instagram, tapi seringkali membiarkan profil kita di hadapan Tuhan berdebu. Kita terjebak dalam dikotomi, menjadi sukses secara materi, atau menjadi saleh secara ritual. Namun, Rasulullah memberikan sebuah standar yang melampaui itu semua. Beliau tidak menyebut manusia terbaik adalah mereka yang paling lama sujudnya saja, tapi mereka yang kehadirannya menjadi embun bagi kekeringan orang lain. Sahabatku, malam ini kita akan membedah 6 kode genetik spiritual, sebuah peta jalan untuk menjadi manusia yang tidak hanya diterima di bumi, tapi dirindukan oleh penduduk langit. Seperti apa sosok manusia yang baik atau khairun nas? Insya Allah kita di antaranya. Mari kita buka lembaran dari Al-Mujam Al-Awsat, karya Imam At-Tabarani, di mana Ibnu Umar meriwayatkan sabda sang Nabi, khairunas unfahum linas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dalam kacamata tasawuf praktis, manfaat ini bukan soal transaksional. Ini tentang fana fi khidmatihil khalq, lebur dalam melayani makhluk. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menekankan bahwa tangan yang memberi tidak hanya membantu si penerima, tapi sedang menyembuhkan penyakit kikir di hati si pemberi. Bayangkan seorang sufi yang sedang berjalan. Ia menemukan duri di jalan. Ia tidak hanya menyingkirkannya agar orang lain tidak terluka. Ia menyingkirkannya sambil mendoakan agar siapapun yang lewat di jalan itu dipermudah urusannya oleh Allah. Inilah benefit yang melampaui materi. Apakah kehadiranmu di kantor, di rumah, atau di grup WhatsApp membuat orang merasa lebih ringan, atau justru menambah beban? Kita sering takut akan keriput dan uban. Namun dalam Sunan At-Tirmizi hadis Hasan Syahih, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Dunia modern mengejar awet muda, tapi Islam mengejar awet amal. Umur hanyalah angka, tapi amal adalah nilai yang mengisi angka tersebut. Dalam kitab Hilyatul Aulia disebutkan bagaimana para salafus soleh menangis ketika matahari terbenam, bukan karena takut gelap, tapi karena sadar umur berkurang, namun amal belum tentu bertambah. Ini adalah self-improvement yang sesungguhnya. Bagaimana setiap detik yang berlalu menjadi investasi, bukan sekadar konsumsi. Setiap tarikan napas adalah jauhar, atau permata yang tak ternilai harganya. Jangan biarkan permata itu dibuang ke tempat sampah sia-sia. Banyak orang membaca Al-Quran untuk mencari pahala, dan itu baik. Tapi dalam Sahih Bukhari, dari Utsman bin Affan, ada level yang lebih tinggi. Khairukum man ta'alamal Qur'ana wa alamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Mengajarkan di sini bukan sekadar mengeja huruf alif, ba, ta. Ini tentang menjadi Al-Quran berjalan. Seperti Sayyidah Aisyah menggambarkan akhlak Nabi. Kana khuluquhul Quran. Belajar Al-Quran adalah menyerap frekuensi Tuhan ke dalam sel-sel tubuh kita. Mengajarkannya adalah memancarkan frekuensi itu melalui perilaku. Jika kita membaca ayat tentang kasih sayang, tapi kita masih kasar pada orang lain, kita belum benar-benar belajar. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim ditegaskan, orang terbaik adalah yang paling baik akhlaknya. Ilmu tanpa akhlak luntur, ibadah tanpa akhlak hancur. Dalam tasawuf, akhlak adalah buah dari pohon iman. Kita tidak bisa mengklaim pohon kita subur jika buahnya pahit. Akhlak adalah bagaimana kita memperlakukan orang yang tidak bisa memberi keuntungan apapun bagi diri kita sendiri. Data psikologi modern menyebut ini sebagai emotional intelligence, tapi Islam menyebutnya makarimul akhlak. Ini adalah tentang menahan amarah saat kita mampu membalas dan memberi maaf saat kita disakiti. Ini bukan kelemahan. Ini adalah kekuatan spiritual tingkat tinggi. Seringkali
Panggung sandiwara terbesar dalam hidup kita bukan di kantor, bukan di media sosial, tapi di ruang tamu rumah kita sendiri. Kita bisa sangat santun kepada orang asing, sangat sabar menghadapi klien yang cerewet, namun menjadi sangat impulsif dan kasar kepada istri, suami, atau anak-anak kita. Dalam Sunan At-Tirmidzi, dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad SAW bersabda, khairukum li ahlihi, wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian kepada keluargaku. Mengapa keluarga menjadi tolok ukur utama? Karena di depan keluarga, topeng kita lepas. Di rumah, tidak ada pencitraan. Di sana, ego kita telanjang. Seseorang yang mampu tetap lembut saat lelah pulang kerja, tetap sabar saat anak-anak tumpah susunya, atau tetap menghargai pasangan yang sedang emosional. Itulah spiritualitas yang autentik. Dalam kitab Adabun Nisa, karya Imam Al-Ghazali, ditekankan bahwa melayani keluarga adalah bentuk riadah latihan spiritual untuk menghancurkan kesombongan. Jika kamu dihormati ribuan orang di luar, tapi tidak dihormati oleh anak-anakmu karena kamu temperamen, misalnya, maka ada yang salah dengan kebaikanmu. Kebaikan yang sejati dimulai dari radius 1 meter dari tempat kita berdiri, yaitu keluarga. Kita beralih ke dimensi sosial yang lebih luas. Ada orang yang kehadirannya membuat ruangan menjadi tegang, dan ada orang yang kehadirannya membuat semua orang menghela napas lega. Merujuk pada Sunan At-Tirmidzi, baginda Nabi SAW memberikan definisi manusia kelas atas dari sisi keamanan sosial. Khairun nasi man yurja khairuhu wa yumanu syarhu. Sebaik-baik manusia adalah yang diharapkan kebaikannya dan manusia merasa aman dari keburukannya. Ini adalah tentang integritas dan aura dalam konsep futuah kesatriaan spiritual. Seorang hamba harus menjadi tempat berteduh diharapkan kebaikannya. Artinya, orang tidak ragu meminta tolong padamu karena mereka tahu hatimu tulus aman dari keburukannya. Ini yang paling sulit. Aman dari lisanmu tidak ada gibah, aman dari tanganmu tidak ada manipulasi, dan aman dari pikiran jahatmu. Jika tetanggamu tidak takut hartanya dicuri olehmu, rekan kerjamu tidak takut idenya dicuri olehmu, dan sahabatmu tidak takut rahasianya dibongkar olehmu. Itulah standar orang baik yang sesungguhnya. Dalam psikologi, ini disebut sebagai psychological safety. Rasulullah sudah meletakkan fondasi ini 14 abad yang lalu, bahwa kesalehan seseorang harus berbanding lurus dengan rasa aman yang dirasakan orang di sekitarnya. Jadi sahabatku, tanyakan pada cermin malam ini, jika hari ini adalah hari terakhirmu di bumi, apakah keluargamu akan merindukan kehangatanmu, atau justru merasa lega karena tekanan itu hilang? Dan apakah dunia merasa kehilangan sosok yang memberi rasa aman, atau justru merasa aman karena keburukanmu telah berhenti? Kebaikan bukan tentang berapa banyak kita memberi, tapi tentang berapa sedikit kita menyakiti.